Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 10 saham yang paling berpengaruh di bursa. Hampir 50% dari bobot IHSG. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, tolak ukur untuk pemilihan sahamnya adalah berdasarkan market cap terbesar di Indonesia. Setidaknya terdiri dari 5 sektor industri. Yang pertama perbankan, infrastruktur, barang baku, energi, dan perindustrian. Dari sini teman-teman bisa melihat data terkait nama-nama sahamnya apa saja. Oke, dari saham-saham tersebut manakah yang terbaik? Dan kita akan membahasnya dari berbagai aspek. Yang pertama dari tahun listingnya. Ini merupakan data dari tahun listing masing-masing saham yang ada pada kategori tadi. Seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, Brand, Telkom, AMMN, TPIA, BIAN, dan ASII. Jika teman-teman melihat untuk data ini, maka akan ditemukan informasi terkait saham ASII menjadi saham yang paling lama listing yaitu sejak tahun 1990. Sedangkan untuk saham BREN dan AMMN merupakan saham yang paling baru listing yaitu pada tahun 2023. Tapi hebatnya dua saham ini memiliki market cap yang sangat besar di tahun 2023 ini juga. Oke, kedua dari pertumbuhan labanya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa BCA memiliki peningkatan kinerja laba dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan BRI dan Mandiri, BNI, dan untuk BREN juga mengalami pertumbuhan kinerja dari aspek labanya. TLKM juga. Sayangnya AMMN memiliki penurunan kinerja laba dibandingkan tahun 2022. Dan untuk TPIA malah mencatat kinerja yang minus. Untuk BIAN mengalami penurunan kinerja tapi ASII menghasilkan peningkatan kinerja. Dari data ini tentu teman-teman sudah mengetahui saham mana yang memiliki pertumbuhan kinerja di tahun 2023 dan saham mana yang kinerjanya semakin memburuk. Poin ketiga mengenai data keuangannya. Pertama kita lihat dari komponen salesnya, yang mana teman-teman bisa temukan di sini saham mana yang memiliki sales terbanyak di tahun 2023 ini. Nah, jika teman-teman melihat data yang ditampilkan ini, maka akan ditemukan bahwa saham ASII memiliki total sales terbanyak dengan angka 240 triliun rupiah. Nah, kita lihat kemudian saham mana yang total salesnya paling rendah. Oke, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa BREN memiliki total sales paling rendah dengan angka 6,91 triliun rupiah saja. Kemudian kita bandingkan dari aspek net profitnya. Kita lihat dulu secara sekilas, BBCA, BRI tentu saja memiliki net profit terbesar dari 10 saham yang kita bahas tadi dengan angka 43,9 triliun rupiah. Sekarang kita akan lihat saham mana yang memiliki net profit yang paling rendah. Tentu saja jika teman-teman melihat di sini, maka TPIA memiliki net profit paling rendah karena mencatat kerugian di tahun 2023 ini. Nah, kemudian kita bahas dari aspek ekuitasnya. Kita lihat ekuitas saham mana yang memiliki angka yang paling besar. Untuk sementara BRI dengan angka 306 triliun, apakah ada yang lebih tinggi dari BRI atau tidak? Nah, ternyata jika teman-teman lihat di sini, saham BRI memiliki ekuitas terbesar dengan nominal 306 triliun rupiah. Kemudian kita lihat ekuitas terendahnya ada pada saham apa. Nah, bisa teman-teman lihat saham BREN memiliki ekuitas terendah dengan angka 3,9 triliun rupiah. Oke, sekarang kita bahas untuk aspek keempatnya mengenai dividen, valuasi, dan rasio keuangannya. Pertama dari aspek dividen, mari kita lihat saham yang membagi dividen dengan yield yang paling besar. Nah, ternyata saham-saham perbankan merupakan saham yang membagi dengan dividen yield yang paling besar, yaitu BRI dengan angka 5,3%. Sayangnya dari 10 saham ini, ada saham yang tidak membagi dividen yaitu AMMN dan dividen BREN dan TPIA sangat kecil dengan angka 0, sekian persen saja. Oke, kemudian mari kita lihat dari aspek valuasinya. Yang pertama kita lihat dari angka price earning ratio-nya. Di sini teman-teman lihat BNI memiliki PER yang paling rendah dengan angka 9,2. Kita lihat lagi apakah ada yang lebih rendah dibandingkan BNI. Nah, ternyata teman-teman bisa temukan di sini saham ASII memiliki PER yang paling rendah dengan angka 6,7 kali saja. Kemudian kita lihat dari aspek PBV-nya. PBV saham yang manakah yang memiliki angka yang paling rendah? Oke, kita lihat di sini
ternyata saham ASII juga memiliki valuasi PBV yang paling rendah dengan angka 1,2 kali. Nah, untuk angka PER dan PBV yang paling tinggi tentu kita tidak perlu bahas, karena teman-teman juga bisa membaca berdasarkan data yang ditampilkan. Oke, sekarang mari kita bahas dari aspek profitabilitasnya, terlebih khusus untuk return on equity. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa BMRI masih memegang posisi pertama dengan return on equity terbesar dengan angka 21%. Nah, ternyata BREN juga memiliki angka ROE yang sangat besar dengan angka 44%. Oke, saham BYAN ternyata menduduki peringkat pertama dengan ROE sebanyak 77,3%. Tapi, jika teman-teman membandingkan angka net income dan angka ekuitas BYAN, maka akan ditemukan nominal 28 triliun untuk ekuitasnya dan 10,8 triliun untuk net profitnya. Itulah yang menyebabkan kenapa ROE saham ini sangat tinggi dengan angka 77%. Padahal salesnya hanya 30,4 triliun yang tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan ASII yang mampu menghasilkan sales sebanyak 240 triliun rupiah. Nah, itu merupakan hal yang menarik. Kemudian kita lihat dari aspek debt to equity ratio-nya. Tentu saja untuk saham-saham perbankan dieliminasi karena termasuk dalam dana pihak ketiga yang diperhitungkan ke dalam hutangnya. Kita lihat untuk BREN memiliki DER yang sangat tinggi dengan angka 1184 dan saham dengan DER terendah yaitu BYAN dengan angka 41% saja. Oke, kelima terkait harga sahamnya. Kita lihat untuk harga saham selama tahun 2023, saham mana yang mencetak kenaikan harga saham yang paling besar. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa AMMN memiliki kenaikan harga saham dalam 3 tahun terakhir dengan persentase yang paling tinggi dengan angka 81%. Kenaikan yang sangat luar biasa. Tapi ada juga saham BYAN yang dalam 1 tahun terakhir ini sudah naik 163%. Jika dilihat dalam 5 tahun terakhir, saham BYAN juga ternyata memiliki posisi pertama dengan angka peningkatan harga saham sebanyak 971%. Peningkatan harga yang sangat luar biasa. Sebaliknya kita lihat untuk penurunan harga saham terbesar dalam 5 tahun terakhir ternyata berada pada saham ASII dengan angka 17,9%. Sedangkan untuk selama tahun 2023 penurunan harga yang paling besar bisa kita temukan di sini ternyata ada di saham TLKM dengan angka 3,47%. Nah, semoga dengan data-data tadi teman-teman tentu bisa melihat saham-saham mana yang memiliki market cap besar, memiliki kinerja yang bagus, memiliki data keuangan yang bagus, tapi masih memiliki valuasi yang murah sehingga ada potensi kenaikan harga saham dan capital gain yang bisa diperoleh ke depannya. Tidak lupa teman-teman juga bisa mempertimbangkan dari aspek dividennya. Saham-saham mana yang membagi dividen dengan yield yang menarik. Dari data ini secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwa saham perbankan merupakan saham yang memiliki data keuangan yang bisa dikatakan memuaskan dalam 4 tahun terakhir, begitu juga dengan dividen yang mereka bagikan setiap tahun secara konsisten. Yieldnya otomatis akan terus meningkat jika teman-teman bisa melihat bahwa terjadi peningkatan laba saham-saham perbankan ini. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang menarik karena untuk memiliki dividen biasanya kita mempertimbangkan saham-saham yang rutin membagi dividen dengan yield yang stabil dari tahun ke tahun dan dividen per share yang terus meningkat. Sedangkan untuk saham-saham yang memiliki capital gain yang besar, teman-teman bisa melihat di sini bahwa biasanya dimiliki oleh saham-saham yang berada pada sektor yang cukup fluktuatif. Sebut saja seperti BIN yang mampu menghasilkan kenaikan harga saham sebanyak 971% dalam 5 tahun terakhir ataupun 1452% dalam 3 tahun terakhir. Hal itu tentu berbeda dengan saham seperti ASII yang malah mengalami penurunan harga saham. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya, kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.